Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sistem Informasi 2020B. Dan saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Jika kalian ingin tahu sumbernya, saya akan meletakkan sumbernya di kolom deskripsi. Tapi sebelum itu, kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini. Sebelum itu, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Dias Ardana, dan pastinya saya berasal dari Sistem Informasi 2020B. Gak mungkin dong saya dari prodi lain. Ya, gak lucu. Oke. Kita mulai ke topiknya. Apa sih komputer itu? Komputer berasal dari kata komputer atau COMPUTER yang berarti menghitung. Kok menghitung sih? Iya. Sebelum digunakan seperti ini, komputer pada awalnya diciptakan untuk melakukan proses penghitungan pada kumpulan angka yang rumit sekali. Ukuran dari sebuah komputer juga sangat besar, hampir sebesar ruangan kerja kantoran pada umumnya. Besar banget dong. Komputer terus berkembang melalui beberapa generasi sehingga komputer dapat seperti sekarang ini dan memiliki banyak sekali manfaatnya. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum, dibuat pada tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang memakai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat kali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Untuk komputer generasi yang pertama diciptakan oleh juga John Vesper and Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1940, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan skalar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Sangat banyak bukan? Saat memulai pengoperasiannya, ENIAC juga membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Dana yang diperlukan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Mungkin kalau dirupiahin sekitaran 14 M. Mungkin rupiah kan? Oke. Namun komputer generasi pertama ini memang sangat terbatas sehingga untuk dapat memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama. Berikut ciri-ciri komputer generasi yang pertama. 1. Memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruangan yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat dilakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat kembali memakai bahasa mesin. 4. Memakai silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. 6. Memerlukan mesin pendingin karena cepat panas. Iya, butuh mesin pendingin. 7. Memiliki kapasitas yang sangat kecil. Berapa ya? Nggak tahu deh. 8. Kinerjanya lambat. 9. Memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic storage sebagai memori utama. 10. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Sejarah komputer generasi kedua menggunakan transistor. Di tahun 1959 sampai 1965. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai lebih jauh efisien dibandingkan tabung vakum.
Secara komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga lebih terjangkau dibandingkan menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika di generasi pertama menggunakan bahasa mesin yang cukup sulit, untuk generasi yang kedua digantikan menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini adalah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sperry, Rand, and Strike, serta menjadikan komputer dengan nama Large. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana komputer ini diperlukan oleh peneliti atom. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu: yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran and COBOL. 2. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. 4. Mampu memproses secara real time dan juga real sharing. 5. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. 6. Kinerjanya lebih cepat. 7. Daya listrik lebih kecil. 8. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. Sejarah komputer generasi ketiga, Integrated, yang dimulai pada tahun 1964 sampai 1970. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini messenger fungsi transistor sebagai komputer dasar komputer, namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Komputer generasi ketiga ini merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulunya. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 tadi sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer lebih panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Bye-bye generasi kedua. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. 1. Listrik yang digunakan lebih hemat. 2. Software akan lebih meningkat. 3. Harga kian terjangkau. 4. Memori memiliki kapasitas yang lebih besar. 5. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. 6. Memiliki kecepatan 10.000 lebih cepat dibandingkan generasi pertama. 7. Komputer sudah memiliki multiprocessing. 8. Komputer sudah memakai visual display dan mengeluarkan suara. 9. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. 10. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain.
Komputer generasi keempat, mikroprosesor, yang dimulai pada tahun 1971 sampai sekarang ini. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi yang keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling berhubungan menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh dalam perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasi Macintosh pertama kali pada tahun 1984 dengan sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakan MOS, Graphical User Interface, atau GUIS, sehingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sehingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat sangat mudah sekali. Yang pertama, menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Kedua, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang dibentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga, dipasarkan juga pada sektor perorangan. Keempat, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop ataupun notebook mungkin. Yang terakhir, yaitu komputer generasi yang kelima, Artificial Intelligence, yang mungkin diprediksikan sekarang sampai ke masa depan mungkin. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan. Masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau tadi Artificial Intelligence. Perkembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan diri sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. Dua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Ketiga, semakin cepat dalam proses informasi. Kelima, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sungguh hebat kan? Ya, begitulah penjelasan dari saya. Itulah sejarah dari komputer, mulai dari generasi pertama yang menggunakan tabung vakum sampai generasi yang sekarang yang sangat modern ini. Mungkin bisa saja sampai ke generasi yang ke depan. Jika ada kesalahan kata atau ucapan mohon dimaafkan ya teman-teman, karena saya juga manusia. Ya, sering terjadi kesalahan. Oleh sebab itu mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.